Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang keluarga angkatku tersayang. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @payunghitam. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Jani. Saat itu, umurku 8 tahun. Masih belum banyak mengerti, tapi aku sering dianggap anak pintar sama keluargaku. Aku cepat tanggap dan juga pandai bicara. Karena di keluarga ibuku cuma aku dan Hilma, sepupuku, atau cucu perempuan nenekku. Hilma sering dibanding-bandingkan dengan aku. Hilma lebih tua 4 tahun umurnya dari aku. Tapi Hilma seperti lebih polos dari aku. Yang aku tangkap kenapa Hilma begitu, karena Hilma masih kelas 3 SD di umurnya yang ke-12. Entah kenapa begitu, tapi yang aku tahu dari cerita mama, Hilma sedikit keterbelakangan mental. Aku gak terlalu dekat sama Hilma. Cuma sesekali saja aku diajak pergi ke warung atau dia kadang minta ditemani mandi kalau aku lagi main di rumah nenek. Oh ya, mamaku 5 bersaudara. Nenek, mamaku, dan ibunya Hilma tinggal di area yang berdekatan. Sedangkan keluargaku yang lain tinggal di lain desa, tapi masih di daerah Jawa Timur. Gak banyak momenku sama Hilma, tapi bisa dirasakan selalu hadirnya Hilma sampai sekarang. Sedikit aku deskripsikan Hilma ya. Anaknya lembut, agak rapuh, kulitnya kuning cerah, rambutnya ikal, matanya sipit. Kesukaannya aneh, karena dia suka sama hewan-hewan kecil seperti segala serangga, tikus kecil, burung kecil, siput, ikan cupang, dan intinya segala sesuatu yang kecil. Waktu itu aku lupa di umur berapa. Yang jelas aku masih SD dan baru pulang sekolah. Aku lihat di halaman rumahnya, dia lagi nangis sambil mengamuk semacam ngelemparin barang di hadapannya. Dari rumah aku lari ke rumah Hilma, lalu aku sapa Hilma, "Kak Ima ngapain?" Pas aku sadar, di situ sudah ada hewan-hewan kecil yang dia kumpulin di hadapannya. Dibarisin terus dibunuh, dilempari sama batu, sendal, sama besi-besi dari bengkel punya bapaknya. Aku sangat kaget dan juga jijik. Sedih melihat hewan-hewan itu, gak berani dekatin Hilma lagi. Akhirnya aku pulang dan balik ke rumah, kemudian mengadu ke mama. Selain itu, aku juga sering lihat Hilma dipukulin ayahnya atau disiram ibunya pakai air. Aku tanya ke mama kenapa bisa begitu. Tapi mama kayak gak percaya sama yang aku bilang, karena orang tua Hilma kelihatan biasa saja di depan keluarga kami. Jadi mama anggap aku cuma bualan anak-anak saja. Sedikit latar belakang keluarga Hilma. Ayahnya cuma buka bengkel rumahan kayak tambal ban. Ibunya cuci gosok rumah ke rumah. Itu juga angin-anginan. Maksudnya tidak selalu ada kerjaan. Tapi karena keluarga ibuku yang lain adalah orang-orang terpandang dan kaya, seringkali orang tua Hilma dibantu, jadi masih layak kehidupannya. Mungkin karena keadaan ekonomi bapaknya yang gak setara dengan keluarga yang lainnya. Aku jadi mikir, itulah sebabnya Hilma suka dapat kekerasan. Ada suatu ketika di mana waktu itu ada keluargaku yang ngadain sunatan. Jadi kami semua kumpul di sana. Aku melihat Hilma selalu ceria tiap acara keluarga. Bajunya tidak pernah selusuh yang dia pakai sehari-hari. Orang tuanya pun kelihatan manjain Hilma kayak ratu dan tidak lupa untuk membanggakannya. Sering sekali seperti itu yang aku lihat seumur hidup soal Hilma. Seolah orang tuanya jadi iblis di rumah, tapi berubah jadi malaikat kalau di depan banyak orang. Karena kepolosan Hilma, dia gak pernah ngelawan. Justru dia sayang banget sama kedua orang tuanya. "Dek, betulan Mas Kamto mau balikin Hilma ke panti asuhan?" tanya ayah ke mamaku. Waktu itu aku mendengar percakapan ayah sama mama di dalam kamar habis makan malam. Aku tidak sengaja lewatin kamar mereka dan obrolannya semacam ngegas.
Aku ngerti gak ngerti waktu itu. Dan menurutku susah banget saat itu untuk menguping karena pintu kayunya terlalu tebal. Aku udah pusing lah mas ngurusin Ratna sama Kamto. Udah susah dibilangin, sahut mama di dalam kamar. Setelah itu, aku lupa apalagi yang mereka omongkan. Besoknya dan seterusnya, hari-hari aku jalani layaknya anak-anak biasa tanpa musingin apa yang ayah dan mama omongin pas di dalam kamar. Aku sibuk untuk ujian dan les-les. Aku sampai lupa main. Jadi suatu hari, aku mau main sama teman satu kompleks. Kebetulan rumahnya lewatin rumah Hilma, dan ada ibunya di teras. Aku sekalian sapa dia dan juga sedikit basa-basi. "Bule Ratna, Kak Imanya mana?" tanyaku. "Kak Hilma sekarang pesantren, ntar aja mainnya kalau dia libur ya," kata ibunya Hilma. Aku pun pergi begitu saja, lalu aku melanjutkan main bersama temanku yang lain. Nggak lama dari situ, sekitar beberapa bulan kemudian, tanpa aku lihat lagi batang hidung Hilma di rumahnya. Tahu-tahu rumahnya Hilma diramaikan dengan orang-orang merayakan siraman 4 bulanan kehamilan Bule Ratna, ibu Hilma. Aku tahu dari mama waktu itu nama acaranya 4 bulanan. Aku juga ikut berkontribusi di sana. Walaupun cuma makanin jajanannya dan buah-buahan. Dan ya, akhirnya 5 bulan setelah itu, lahirlah sepupu baruku. Namanya Damar, bayi laki-laki yang manis. Rambutnya lurus tipis, matanya besar. Dan lagi-lagi, tanpa Hilma di sekitarnya. "Mah, Kak Ilma seneng pasti ini punya dedek," kataku. Ibu cuma diam saja. Senyum-senyum terus pas pulang dari jenguk lahiran Bule Ratna. Mama bilang, "Udah jangan nanyain Kak Hilma lagi dek, jangan banyak pengen tahu." Karena mama lumayan ngegas, akhirnya aku tidak pernah menanyakan Hilma lagi. Dan lupa begitu saja, karena aku pun tidak sedekat itu. Tahun terus berjalan, sampai tidak sadar Damar sudah remaja. Umurnya 12 tahun sekarang. Tumbuh menjadi anak laki-laki yang tenang. Ngomong cuma seperlunya. Anak yang berprestasi di sekolah dan tak banyak punya teman, layaknya anak sebayanya. Saat itu keadaan ekonomi keluarga Bule Ratna sudah membaik. Suaminya Pak Kamto sudah bekerja sebagai teknisi kapal laut dan Bule Ratna punya bisnis menjahit baju aneka seragam. Jauh lebih baik. Sore itu, aku lagi ngasih makan burung-burung ibu di garasi. "Mbak Jani," panggil Damar sambil nepuk punggungku dari belakang. "Mbak, aku mau cerita sama Mbak." "Kenapa Mar? Tumben," kataku. "Aku kayaknya beda Mbak," kata Damar. Aku penasaran kenapa Damar tahu-tahu mau cerita, padahal sebelumnya kita tidak pernah sedekat ini. "Ya udah cerita aja langsung Mar, bikin penasaran aja. Sepupuku yang cewek kan kamu doang Mbak. Kalau ke mas yang lain aku takut dianggap gendeng. Lihat aja, kayaknya udah kayak jagoan. Tapi Mbak, Hilma siapa ya?" Mendengar itu, aku jadi keinget lagi sama Hilma yang sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. "Hah? Di mana dia sekarang?" jawabku spontan. "Loh, Mbak tahu?" tanya Damar. "Ya tahulah, itu kan kakakmu. Kenapa kamu nanyain dia?" Tiba-tiba Damar melamun, terus meninggalkan aku tanpa pamit. Tadinya mau aku tarik kerah lehernya, tapi kayaknya Damar tidak lagi bercanda. Beberapa keanehan dari Damar pun mulai bermunculan. Dari yang pertama, waktu aku dan Mbok nganterin makanan matang masakan ibu untuk Bule Ratna. Kita ke rumah Bule Ratna saat itu, terus disuruh duduklah kami. Karena Bule mau pindahin makanannya ke piring punya dia sendiri, supaya tidak merepotkan katanya. Tidak lama, ada Damar lewat. Dia bilang mau ke depan saja. Akhirnya aku ikutin karena aku mau basa-basi saja sama dia. Layaknya dia biasa di rumahku yang mana sering nontonin aku lagi mengerjakan sesuatu. Sontak aku kaget waktu melihat Damar ada di kebun bunga kecil depan rumahnya. Banyak serangga dan hewan kecil di sekitar situ.
Karena aku sudah nggak pernah masuk ke rumah bule Ratna beberapa tahun ini, jadi nggak tahu di rumah bule ada apa saja. Damar, kamu ngapain? Tanyaku. Ngasih makan nih. Aku cuma bisa melihati Damar dengan kelakuan Damar yang persis seperti Hilma, sekaligus bergidik lihat hewan-hewan itu. Kamu tuh mirip kakakmu Hilma ya, suka pelihara hewan kecil, kataku. Kamu kok selalu bingung sih kalau mbak ngomongin Hilma? Tanya aku lagi. Damar melihat aku bingung tanpa menjawab. Setelah itu kami diam beberapa saat, sampai mbok manggil aku dari pintu rumah Damar buat ngajak pulang. Sebelumnya, Damar bilang ke aku, Hilma itu rumahnya di sana di sebelah gereja mbak, persis di belakang kompleks ini kan ada sawah. Nah, di situ. Tanpa menjelaskan sebenarnya yang Damar maksud, Hilma temannya atau kakaknya. Aku diam saja dan tambah bingung, kenapa Hilma ada di situ? Kok tidak bersama dengan orang tuanya? Tapi karena buru-buru, aku langsung jalan ke arah mbok. Kita pulang ke rumah akhirnya. Kejadian berikutnya waktu kami ada di rumah cuma berdua. Ya, aku dan mbok saja. Mama dan ayah ada di luar kota karena dinas. Waktu itu malam sekitar habis maghrib. Bel rumah berbunyi yang dipencet cepat berulang kali. Aku pikir siapa itu buru-buru banget. Tapi karena aku ada di lantai 2, akhirnya mboklah yang membukakan pintu itu. Belum turun, masih di tangga, aku mendengar suara mbok berteriak. Aku makin panik dan langsung berlari. Waktu sampai depan pintu, aku hanya melihat Damar di situ. Tapi kenapa bibi menjerit? Ada apa sih, Mar? Tanyaku. Damar dengan tatapannya yang sayu, senyum kecilnya seolah tidak terjadi apa-apa. Diam 1000 bahasa macam orang bengong. Oi, Mar, sambil aku centikkan jari ke hadapan dia. Tapi bukan sadar dari lamunan, Damar malah pingsan. Lalu aku berteriak, yang mana di sana mbok segera datang, lagi-lagi dengan muka yang biasa saja. Kenapa, Jan? Dalam hati aku berkata, pakai nanya, ini si Damar pingsan. Tapi baru saja aku berpaling pandangan dari mbok, aku melihat di genggamanku ada buntalan bulat yang aku nggak tahu apa isinya. Semacam paket kurir, ada alamat dan nama tertera, yaitu nama Damar. Karena kejadian itu, aku tidur di kamar mbok sampai mama dan ayah pulang. Aku menceritakan ke mbok soal dia menjerit, tapi mbok sama sekali tidak membukakan pintu dan gak ngedenger bel rumah dipencet. Apalagi bukain pintu untuk Damar. Dan soal paket itu, aku cuma kasih ke Damar besoknya, tanpa aku buka isinya apa, dan tanpa aku tahu pengirimnya siapa. Aku sakit selama 3 hari. Karena kejadian itu juga, aku mengadu ke mama. Aku tanya sama mama ada apa sama Damar sebetulnya, dan kemana Hilma. Tapi mama tidak pernah menjawab, ayah juga. Aku punya firasat, semalam itu ada hubungannya dengan Hilma. Sering sekali terjadi kejadian aneh pada Damar, tapi tidak jarang juga bersangkutan dengan keluargaku. Karena kan keluargaku yang paling dekat rumahnya dengan Damar. Dari sini aku peka, ada yang tidak beres. Aku harus tanya ke Damar. Karena aku menganggapnya, di sini akulah yang aneh, bukan dia. Ya, dia aneh, tapi menurutku, aku tidak kalah aneh. Damar, di sekitar gereja kan gak ada rumah. Masa iya Hilma tinggal di sawah? Aku memberanikan lagi nanya soal keluarganya yang menyangkut Hilma. Mbak, Hilma tuh tinggal di sini, tapi kalau siang kerja dia, jadi ketemu akunya malam. Oke, aku sudah dapat jawaban kalau Hilma ini suka keluar malam. Akhirnya aku tidak pernah senekat ini jalan malam lewatin gereja, malah pernah sok nongkrong dekat-dekat gereja. Tapi aku tidak melihat tanda-tanda ada Hilma. Damar udah gak sekolah 2 minggu, gosipnya yang beredar di sekolah si Damar. Dia ngehamilin anak orang, makanya guru minta klarifikasi nengokin gitu dek, kata mama. Tapi mama menjawab seperti bingung, semacam mencari-cari jawaban. Tapi ya sudah, aku tidak ambil pusing tentang hal itu. Singkat cerita, setelah banyak kejadian aneh,
Aku tahu bahwa Damar ternyata putus sekolah. Aku kasihan lihat Damar, padahal dia anak yang berprestasi, tapi sampai sekarang tidak dilanjutkan sekolahnya. Aku sebagai orang ketiga di sini cuma menceritakan yang aku tahu ya, tapi betul-betul masih banyak cerita yang kayaknya belum aku tahu. Suatu hari, aku mergokin Damar lagi ada di kuburan dekat desaku. Pas banget aku lagi ikut ngubur almarhum ayah dari temanku. Aku langsung cepat-cepat ke arah Damar. Ngapain Damar? Sendirian kah? Iya mbak, nungguin orang, tanyaku. Tiba-tiba Damar menitikkan air matanya. Aku kaget kenapa Damar ini tiba-tiba menangis. Jangan nangis mbak, salah ya? Mbak, betul Hilma itu kakak Damar. Tapi kenapa Damar baru tahu? Sambil menangis dia bilang begitu. Loh, kan mbak udah bilang ke kamu diem aja. Mbak kira kamu tahu, lagian kan kamu adiknya, masa kamu gak diceritain sama ibu? Ibu gak pernah cerita Damar punya kakak, mbak. Aku heran, kenapa sih yang berhubungan sama Damar ini selalu membingungkan? Lah kok, aneh deh ibu kamu. Lagian ya, pas banget ibu kamu punting kamu, mbak udah gak lihat Hilma lagi. Makanya mbak tanya terus ke kamu dia di mana. Jelas aku ke Damar. Aku awalnya sudah merasa ada yang aneh sama Hilma yang aku kenal, yang aku sering ceritain ke mbak. Aku pernah ajak dia ke rumahku atau samper ke rumahku kalau mau titip hewan peliharaannya, tapi dia tidak pernah mau. Aku pun merasa aneh waktu dia nemuin aku selalu di malam hari. Hilma juga orang yang datang di mimpiku sebelum aku ketemu sama dia mbak. Aku berhenti sekolah karena aku gak kuat mbak sama bully di sekolah. Aku dianggap orang aneh, gak bisa bergaul. Akhirnya aku bolos, terus ke rumah Hilma. Tapi Hilma akhir-akhir ini gak ada di rumah. Ya gak apa-apa, aku di rumah dia sendirian. Seenggaknya aku gak pulang ke rumah, kata Damar sambil menahan tangisnya yang semakin kencang. Aku makin penasaran sama penjelasan Damar. Oh ya, Damar ini bukan anak yang terbuka ke orang tuanya. Tapi Damar betul-betul dimanjakan, disayang. Jadinya Damar tak pernah nanyain soal Hilma ke orang tuanya atau menanyakan soal kakaknya siapa. Karena Damar pun masih gak yakin dia punya kakak. Terus kamu ngapain di sini? Aku mau cari Hilma mbak. Dia orang baik. Sudah beberapa hari dia gak ada di rumahnya. Aku punya feeling yang kuat dia betul kakakku. Tapi aku gak tahu betul apa enggak. Sampai mbak pun pernah terucap kalau Hilma kakakku kan. Aku semakin yakin. Tapi aku gak mikir begitu dulu. Beberapa hari yang lalu juga aku terima beberapa barang pemberian dia. Disitulah dia mengaku kalau dia kakakku. Aku makin prihatin sama keadaan Damar yang semakin hari semakin aneh dan membingungkan. Jadi kamu pikir Hilma udah gak ada? Damar cuma mengangguk. Aku mau cari kuburannya mbak. Jangan sembarangan kalau ngomong. Bagaimana dia bisa meninggal? Sedangkan gak pernah ada duka di rumahmu. Gak pernah ada pengajian. Kita sekeluarga santai loh Mar. Kita tahu Hilma ini ke pesantren. Udah itu doang. Tapi sudah 8 tahun mbak gak pernah lihat Hilma Mar. Damar tambah menangis. Aku makin merasa bersalah di situ. Sudah menjelaskan yang sebenarnya. Sampai suatu ketika, keluarga besarku ribut. Yang inti permasalahannya adalah orang tua Damar. Karena aku sudah dewasa, aku mau berusaha menengahi mereka. Karena kasihan nenek sudah tua, harus dihadapkan keluarganya yang lagi cekcok. Pembunuh, kita nggak mau pokoknya anak kita dikasih makan uang haram. Kami sudah berniat baik untuk kamu, Kamto. Bisa-bisanya kamu mengkhianati kita. Pembunuh, teriak salah satu pakdeku yang menggema di halaman rumah Damar. Sedangkan rumah nenek cuma berjarak 10 meter. Saat itu nenek takut banget mendengar semua hal itu. Sekarang bisa-bisanya sampai terdengar Damar gak sekolah lagi di telinga saya. Pikirin juga kejiwaan anakmu, lanjut pakdeku. Aku melihat Pak Dekamto diam saja menunduk. Sekarang bagaimana nasib kedepannya, hah? Kau yang memulai, kau yang bertanggung jawab. Sudah menyesal saya bantu adik pembunuh macam kau. Akhirnya, keributan itu dipisahkan satpam kompleks. Aku dan juga sepupuku yang lain tidak enak mendengar warga lain. Akhirnya uakku pulang.
Aku menanyakan lagi sama Mama. Mah, sebenarnya kenapa sih keluarga kami? Damar kenapa? Mama jangan bohong lagi sama Jenny. Aku menunggu jawaban Mama yang akhirnya Mama pun menangis. Mama gak tahu mau mulai dari mana. Mama sedih punya kakak macam Kamto. Hilma itu bukan anak kandungnya Pak De Kamto, Dek. Saat itu juga aku kaget. Lagi dan lagi setiap mendengar fakta dan juga keanehan di keluarga itu. Hilma dibalikin ke panti asuhan, Jan. Makanya Mama jengkel banget sama Pak De Kamto dan Bule Ratna. Dulu mereka menikah tapi sudah 8 tahun tidak punya anak. Akhirnya mereka adopsi dari salah satu panti asuhan. Bayi perempuan hasil buangan dari orang tuanya juga. Setelah rundingan dari keluarga besar, akhirnya Hilma diadopsi dengan segala kekurangan finansial di keluarga Pak De Kamto. Karena kami sekeluarga tahu kalau Pak De Kamto bukan orang yang mampu. Bagaimana kalau dia adopsi anak? Pasti tidak mampu kan? Akhirnya kami semua sepakat buat bantu keluarga Pak De Kamto. Lagi mendengarkan cerita Mama, tiba-tiba bel rumah kami berbunyi. Disusul suara laki-laki yang kayaknya Pak Deku yang tadi teriak-teriak. Ya, kami tadi di rumah Pak De Kamto. Terus kami sempat pulang dulu. Kita ke rumah ibu sekarang, ayo, paksa Pak Deku ke Mama. Aku dan ayahku mengikutinya. Sampai di sana, aku cuma duduk di depan teras dengan sepupuku yang lain, tapi tidak termasuk Damar. Aku tidak tahu Damar kemana. Aku diam saja karena sepupuku yang lain laki-laki. Kita tidak nyambung kalau ngobrol. Dari teras aku mendengar suara keluargaku ngobrol. Ngaku kamu, buang Hilma di mana? Mikir juga dong Kamto. Bagaimana citra nama keluarga kami nanti di mata orang? Kata salah satu Pak Deku. Saya nggak buang Hilma, Mas. Saya balikin ke panti. Jelas Pak De Kamto. Dibuang bagaimana sih? Teriak Mamaku. Sudah bertahun-tahun saya mau tengokin Hilma, tapi saya hubungin pantinya pun gak pernah ada catatan kamu balikin dia ke sana. Kata salah satu Pak Deku, dan dia melanjutkan ceritanya. Sampai saya dan istri tengokin ke asrama pantinya pun kami tidak menemukan Hilma. Bertahun-tahun saya tunggu konfirmasi pihak panti. Saya tanya ke sekolahnya juga. Tidak ada yang pernah tahu Hilma di mana. Justru pihak sekolah kaget kalau dari pihak keluarga pun sampai tanya Hilma kemana. Tapi pihak sekolah akhirnya konfirmasi ke saya kalau kamu ternyata sudah pindahin Hilma ke sekolah lain. Ya udah, saya tenang. Saya keluar kota, saya hidup tenang. Ternyata Hilma tidak ada di rumah. Kemana Hilma? Pak Deku mengepu-ngepu sekali karena dialah anak tertua nenekku. Dan dialah yang banyak berkontribusi untuk Hilma. Dari mulai biaya sekolah sampai jajannya Hilma. Astagfirullahaladzim, teriak Mamaku sambil menangis. Aku yang tidak tahan mendengar tangisan Mama masuk menerobos ke dalam rumah. Pak De, jangan terlalu keras bicaranya. Kasihan nenek sudah tua. Baiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Aku yakin Hilma ada di sekitar sini, ucapku menenangkan Pak De. Damar bilang Hilma masih ada di sekitar sini. Waktu aku bilang begitu, terbelalak wajah Pak De Kamto yang langsung mencengkram pundakku. Di mana jalan itu? Aku tidak tahu, Pak De. Aku diceritakan Damar. Sambil terisak tangis, aku berteriak. Aku ketakutan. Pak De akhirnya bergegas lari keluar entah kemana, yang akhirnya balik membawa Damar yang sudah babak belur. Kami sekeluarga semakin memanas. Yang aku lihat dari raut Pak De Kamto, Bule Ratna dan Damar bukan seperti manusia lagi. Auranya berbeda. Kami sekeluarga melihat dua orang sekaligus kesurupan, Bule Ratna dan Damar. Bule Ratna seperti orang kejang, dan Damar duduk bersimpuh ayu seperti perempuan, sambil mengelus seluruh tubuhnya bagai perempuan yang sedang mandi. Kami dibantu seorang ahli agama menetralkan semuanya, dan selesai jam 2 pagi. Malam yang begitu melelahkan buat kami sekeluarga, tanpa menemukan titik terangnya. Belum lama ini Damar seperti orang yang linglung, seperti kehilangan sebagian ingatannya semenjak kejadian malam itu. Karena Pak Deku semakin khawatir dengan kondisi Damar, akhirnya Pak De mengajak kawannya, namanya Mbah Liman.
kakek-kakek parubaya yang ternyata ahli dengan hal-hal mistis yang di luar akal manusia. Aku penasaran sama prosesnya, tapi mama melarangku untuk ikut. Jadi, besoknya aku diceritakan sama mama bagaimana hasilnya. Ternyata kabar buruk yang mama bawa, Damar betul-betul bakal dibawa ke ruhnya. Tapi belum seutuhnya. Ini semua karena Hilma yang ternyata betul-betul dibuang oleh Pak Dekamto. Mama bercerita sambil terisak. Hilma disiksa sampai tak sadarkan diri karena melawan Pak Dekamto diajak pulang ke panti. Karena Pak De mengira Hilma sudah meninggal, Hilma ditinggalkan begitu saja entah di mana. Tapi Hilma cuma pingsan, yang akhirnya Hilma pergi berkelana sendirian mencari jalan pulang. Penjelasan ini didapat dari Damar yang dibuat kesurupan. Entah apa yang merasuki Damar, tapi Damar betul-betul cerita seperti itu. Menurut penerawangan Mbah Liman pun, Hilma masih hidup dan lokasinya jauh sekali dari desa ini. Mbah Liman tidak bisa menerawang sampai apa nama desanya. Intinya, Hilma punya dendam yang sampai kapanpun bakal diusahakan terbalas. Hilma yang sejak kecil punya jiwa murni dan polos, ternyata dimanfaatkan iblis buat punya dendam. Menurut penerawangan Mbah Liman juga, Hilman telah belajar beberapa ilmu hitam yang menyakitkan. Entah siapa yang Hilma temui waktu ia berkelana. Yang jelas, pasti ada guru di balik Hilma. Yang lebih mencengangkan lagi, Bule Ratna sudah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan anak. Entahlah apa nama ajaran itu atau nama komunitasnya. Yang jelas, Bule Ratna pakai campur tangan iblis demi keturunan. Suaminya Pak Dekamto juga sudah terjerumus ajaran sesat demi harta. Makanya keluarganya sukses secara instan. Aku juga baru sadar. Dipikir-pikir iya juga. Bisa-bisanya Pak D tahu-tahu dapat pekerjaan yang bagus. Dan Bule Ratna punya modal buat usaha jahit seragam. Konflik keluarga ini sebenarnya belum selesai sampai ditulisnya cerita ini. Belum ketemu titik terang ilmu apa yang Bu Ratna pakai buat punya keturunan, dan model pesugihan apa yang Pak Dekamto pakai untuk memperoleh kekayaan instan. Satu-satunya yang paling kami harapkan cuma Damar, dan berharap Hilma sadar lalu kembali. Pak Dekamto dan Bule Ratna sudah sulit buat diharapkan. Pelajaran di sini, lagi-lagi tidak ada yang instan. Jangan sampai hati kita kalah sama rasa ego. Harta tidak akan dibawa mati. Selalu bersyukur sama yang sudah ada ya. Sekian dan terima kasih. Sekian untuk cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.